Salam jumpa kembali dan salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai hukum acara peradilan tata usaha negara dan pengujian keputusan tata usaha negara dalam sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara. Sebagai buku sumber, buku acuan, saya menggunakan dua buku. Yang pertama, buku yang berjudul Hukum Administrasi Negara yang saya tulis sendiri. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Sinar Grafika. Kemudian yang kedua, saya menggunakan buku Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara yang juga saya tulis sendiri, diterbitkan oleh penerbit Cahaya Atma Universitas Atmajaya Yogyakarta. Mari kita mulai pembahasan kita. Saudara, dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, kalau kita melihat proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan hukum acara peradilan perdata. Proses persidangan yang dilakukan terdiri dari pertama pembacaan gugatan, dan yang kedua jawaban tergugat. Lalu setelah itu pihak penggugat akan diberi kesempatan menyampaikan replik, dan setelah penggugat menyampaikan replik, berikutnya tergugat menyampaikan duplik. Setelah proses yang disebut dengan jawab-menjawab ini diikuti dengan proses pembuktian, dan kemudian setelah pembuktian diikuti dengan proses kesimpulan dan diakhiri dengan putusan. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018, proses jawab-menjawab saat ini dilakukan melalui sistem electronic court atau e-court yang dilakukan secara online. Hanya kemudian pada tahap pembuktian dengan kesepakatan para pihak kemudian dilakukan secara real dalam pengajuan bukti-bukti, kecuali para pihak sepakat juga untuk seluruh tahapan itu dilakukan secara online. Nah, mari kita melihat satu demi satu. Di dalam gugatan, pihak penggugat menyampaikan permohonan yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang ditetapkan oleh Badan Pejabatun dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, semua tentang peradilan tata usaha negara. Dalam gugatan biasanya penggugat mengemukakan dua hal pokok setelah identitas pihak penggugat, kemudian menyampaikan siapa tergugat dan objek gugatannya berupa keputusan tata usaha negara. Penggugat akan mengemukakan argumen-argumen hukumnya di dalam posita, dan kemudian di dalam posita itu diarahkan untuk mengacu pada dua dasar gugatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang terdiri dari dua dasar gugatan. Yang pertama, keputusan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua, keputusan tata usaha negara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pada dasar gugatan yang pertama tadi, KTUN atau keputusan tata usaha negara atau besiking bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam teori hukum administrasi negara, dapat diklasifikasikan menjadi tiga
Yang pertama, KTUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat material atau prosedural. Ya, ini yang pertama. Dan yang kedua, jadi KTUN bertentangan dengan peraturan yang bersifat material. Kemudian yang kedua, KTUN bertentangan dengan peraturan yang bersifat prosedural. Dan yang ketiga, KTUN ditetapkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang. Ketidakwenangan badan atau pejabat ini diarahkan pada 3 hal, yaitu ketidakwenangan dari segi substansi atau materi, atau yang disebut dengan unbefugt materie. Dan yang kedua, ketidakwenangan badan atau pejabat atau usaha negara ditinjau dari segi waktu, atau yang disebut dengan unbefugt ratio temporis. Dan yang ketiga, kepesertaan negara di tangan badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang dari segi wilayah yurisdiksi, unbefugt ratio loci. Ini menyangkut wilayah kewenangan badan atau pejabat. Kemudian selanjutnya yang kedua tadi, KTUN bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Kita bisa melihat bahwa AOPB ini sebelumnya memang berkembang di dalam ilmu hukum administrasi negara, dalam doktrin hukum administrasi negara. Selama ini yang kita kenal di Indonesia ada 13 macam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ada 11 macam AOPB yang diperkenalkan oleh ahli yang memperkenalkan di Indonesia, yaitu Profesor Kingsley Roa, dan ditambahkan 2 asas lagi oleh Profesor Kuncoro Purbo Pranoto, sehingga yang kita kenal di dalam doktrin ada 13 macam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, dalam perjalanan waktu, kita kemudian juga memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebagai hukum material di dalam hukum administrasi negara. Nah, di situ dalam pasal 10 diperkenalkan adanya 8 asas-asas umum pemerintahan yang baik. Saya minta nanti bisa dipelajari sendiri di dalam buku Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara maupun di dalam buku Hukum Administrasi Negara ini. Di sini kita bisa melihat perkembangan dari asas-asas pemerintahan yang baik dari semula terdapat dalam doktrin, kemudian berkembang di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, sebenarnya saudara-saudara, sebelum kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, AOPB itu tadi lebih banyak dikenal di dalam putusan-putusan pengadilan atau di dalam jurisprudensi pengadilan tata usaha negara. Juga ada 8 jurisprudensi utama yang memuat AOPB, sehingga secara keseluruhan kita bisa melihat bahwa AOPB ini dari doktrin kemudian masuk ke dalam jurisprudensi dan pada akhirnya dilegislasi di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, di samping hal itu, saudara-saudara, di Indonesia juga masih dikenal asas-asas pemerintahan yang baik yang bersumber dari kearifan lokal, yaitu yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kita lihat lebih lanjut lagi, setelah pihak penggugat mengajukan gugatan, membacakan gugatannya, kemudian diberi kesempatan penggugat untuk menyampaikan tuntutan atau petitum. Lazimnya di dalam hukum acara, petitum ini terdiri dari 2 kategori, yaitu petitum pokok yang isinya adalah permohonan agar KTUN dinyatakan batal atau tidak sah, dan kemudian ada petitum tambahan yang intinya permohonan agar badan atau pejabatun ya diperintahkan untuk mematuhi putusan itu, dan juga tuntutan mengenai ganti rugi dan atau rehabilitasi. Dalam teori hukum acara, diktum putusan pengadilan itu sebenarnya masih bisa dikategorikan menjadi 3 kategori dari sifatnya, yaitu diktum yang sifatnya deklarator, yaitu kalau suatu putusan pengadilan itu hanya menyatakan sah atau tidak sahnya suatu KTN, itu bersifat deklarator, hanya bersifat pernyataan saja. Nah, kemudian diktum yang bersifat kondemnator,
dictum yang condemnatur ini merupakan prasyarat supaya suatu putusan pengadilan dapat dieksekusi, ya, yaitu memiliki kekuatan eksekutorial yang dijamin oleh irah-irah ataupun bagian awal dari putusan pengadilan. Nah, saudara-saudara, kita lihat lebih lanjut lagi. Yang ketiga, yaitu diktum yang bersifat konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya, semula tidak ada KTUN-nya, kemudian pejabat diperintahkan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara. Nah, inilah isi dari petitum atau tuntutan dari pihak penggugat. Setelah pihak penggugat menyampaikan gugatan, selanjutnya ganti pihak tergugat oleh hukum acara diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban. Nah, secara garis besar, isi jawaban dari tergugat ini terdiri dari dua bagian pokok. 3 kalau menghitung petitumnya. Yang pertama adalah eksepsi atau tangkisan yang tidak mengenai pokok perkara. Untuk lebih jelasnya, dipersilakan untuk membaca dalam buku Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara. Eksepsi ini pada intinya dibagi menjadi 2, eksepsi mengenai hukum acara dan eksepsi mengenai materialnya, atau hukum materialnya. Nah, setelah menyampaikan eksepsi, pihak tergugat kemudian menyampaikan jawaban dalam pokok sengketanya. Ini merupakan respon atas posita dari pihak penggugat. Ada beberapa cara untuk menyampaikan respon atas posita penggugat. Ada beberapa strategi, juga nanti bisa dibaca di dalam buku Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah menyampaikan jawaban dalam pokok sengketanya, kemudian pihak tergugat baru menanggapi petitum di dalam petitum jawaban tergugat, yang pada intinya petitum ini tentu menyampaikan a contrario dari petitum pihak penggugat. Tentu pihak tergugat berkepentingan untuk mempertahankan dan menyatakan sahnya suatu KTUN, dan kemudian menolak seluruh gugatan penggugat. Kita lihat di sini bahwa petitum yang sifatnya mengandung unsur kondemnator itu terdapat di dalam petitum gugatan yang nantinya akan direspon di dalam diktum putusan pengadilan. Pada jawaban tergugat, petitum yang mengandung unsur kondemnator paling banter hanya pada permohonan agar penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara. Nah, setelah itu kemudian pihak penggugat diberi kesempatan untuk menyampaikan replik. Replik ini intinya menanggapi jawaban tergugat, baik menanggapi eksepsi tergugat, menanggapi jawaban tergugat dalam pokok sengketa, dan sekaligus juga meneguhkan kembali tuntutan dari pihak penggugat di dalam petitum gugatan. Pada intinya, replik ini diajukan oleh penggugat untuk menguatkan posita yang pernah diajukan di dalam gugatan penggugat berikut petitumnya. Nah, setelah pihak penggugat menyampaikan replik, replik ini artinya adalah menjawab kembali, kesempatan berikutnya diberikan kepada tergugat untuk menyampaikan duplik. Duplik ini, ini 2, plikan ini menjawab, jadi menjawab yang kedua kali. Pihak tergugat diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban yang kedua, yang pada garis besarnya intinya sama, yaitu menguatkan kembali jawaban tergugat, baik pada eksepsi maupun pada jawaban pokok sengketa berikut petitumnya. Setelah tahapan itu diselesaikan, kemudian hakim akan menentukan hari, tempat, dan waktu sidang, bisa secara online maupun juga bisa secara real di gedung pengadilan untuk masuk pada tahap pembuktian. Nah, mengenai pembuktian ini di dalam hukum acara sebenarnya
kalau kita lihat ke para teori kembali, kita mengenal pada awalnya dulu yang dikenal dengan conviction in time, yaitu pembuktian yang hanya mengandalkan pada keyakinan hakim saja. Nah, di sini subjektivitas hakim sangat tinggi dan kemudian dalam perkembangannya dirasakan tidak memuaskan. Akhirnya dikembangkanlah teori hukum pembuktian yang baru yang disebut dengan conviction raisonne, yang pada intinya teori pembuktian ini hanya menekankan pada rasionalitas saja, kurang mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Nah, di sini juga masih tidak memuaskan karena keyakinan hakim tidak diberi tempat, tapi mau memberikan ruang pada rasionalitas. Lalu dikembangkanlah sebagai ketidakpuasan teori pembuktian yang ketiga yang disebut dengan teori pembuktian positif afirmatif. Di sini cara-cara pembuktian maupun alat bukti harus diatur secara positif dalam undang-undang. Sampai saat ini teori pembuktian positif afirmatif ini masih digunakan untuk hukum acara perdata. Nah, kemudian dikembangkanlah teori pembuktian yang keempat, yaitu teori pembuktian negatif atau yang saya juga disebut dengan negatif Bewisler, ajar pembuktian negatif, yang pada intinya di sini untuk membuktikan benar tidaknya suatu tuntutan harus didasarkan atas paling sedikit 2 alat bukti yang ditentukan di dalam undang-undang, tetapi ditambah dengan keyakinan hakim. Kalau kita cermati sebenarnya teori pembuktian yang keempat ini, yaitu yang teori pembuktian negatif, merupakan sintesis dari ajaran pembuktian yang pertama, conviction in time, yang dipadukan dengan teori pembuktian yang ketiga, yaitu teori pembuktian positif afirmatif. Nah, pada akhirnya hukum acara kita, Undang-Undang Nomor 586, menempatkan teori pembuktian yang keempat ini, teori pembuktian negatif ini, pada pasal 107 Undang-Undang Nomor 586, yang di situ menentukan bahwa untuk menentukan sahnya pembuktian harus ditentukan berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Nah, alat bukti ini diatur di dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang terdiri dari 5 jenis alat bukti. Yang pertama adalah surat atau tulisan. Ini terdiri dari 3, yaitu akta otentik, akta di bawah tangan, maupun surat-surat lainnya non-akta. Yang kedua, keterangan ahli. Dan yang ketiga, keterangan saksi. Yang keempat, pengakuan para pihak. Serta yang kelima, pengetahuan hakim. Nah, 5 alat bukti inilah yang digunakan di dalam hukum acara PT-UN. Tetapi jangan lupa, di dalam undang-undang yang mengatur informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang ITE, di situ disebutkan di dalam pasal 5-nya bahwa alat bukti yang bersifat elektronik ini memperluas alat bukti pada semua hukum acara. Demikian juga termasuk dalam hukum acara PT-UN, maka juga dikenal alat bukti elektronik. Hal ini pun juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 30 2014 yang juga mengenal keputusan elektronik. Yang dengan demikian sejalan bahwa juga dikenal alat bukti yang bersifat elektronik. Nah, di dalam proses pembuktian ini, hakim akan memimpin pembuktian, dan kalau kita kaitkan dengan asas-asas hukum acara PT-UN, 2 diantaranya adalah asas pembuktian bebas dan asas keaktifan hakim. Maka proses pembuktian ini sepenuhnya ada di dalam pimpinan majelis hakim atau hakim yang memeriksa sengketa, karena asas pembuktian bebas maupun asas keaktifan hakim tadi. Nah, di dalam proses pembuktian baik oleh hakim maupun oleh para pihak harus dihindarkan adanya beberapa sesat pikir atau falasi di dalam pembuktian.
Kita lihat satu demi satu di dalam buku teori dan praktek ini, ada di halaman 116. Yang pertama, saya akan sampaikan secara singkat, argumentum ad ignorantiam, yaitu mengargumentasikan suatu proposisi sebagai benar karena tidak terbukti salah. Atau sebaliknya, mengargumentasikan suatu proposisi sebagai salah karena tidak terbukti benar. Yang kedua, argumentum ad verecundiam, yaitu menolak atau menerima suatu argumentasi bukan karena nilai penalarannya, tetapi karena wibawa. Ini biasanya dipakai dengan menggunakan jurisprudensi sebagai dasar argumentasi. Artinya, falasi ini juga kemudian sering dipakai dan menjadi presiden juga dalam peradilan. Yang ketiga, argumentum ad hominem, menolak atau menerima suatu argumentasi atau usul bukan karena penalarannya, tapi karena keadaan orangnya. Dalam bidang hukum acara, ini sering dipakai untuk mendiskreditkan saksi yang tidak sungguh mengetahui secara pasti kejadian atau fakta perkaranya, atau dengan mendiskreditasi berdasarkan kehidupan pribadinya. Yang keempat, argumentum ad misericordiam, yaitu suatu argumentasi yang bertujuan menimbulkan perasaan belas kasihan. Di dalam bidang hukum, argumen ini sering kali tidak dikatakan sesat apabila digunakan untuk meminta keringanan sanksi. Lalu kemudian argumentum ad baculum, yaitu menerima atau menolak suatu argumentasi hanya karena ancaman membuat orang takut. Misalnya ancaman penerapan sanksi administrasi dalam penegakan hukum administrasi. Berikutnya ekuvokasi, memakai kata istilah yang sama tapi dalam arti yang berlainan. Misalnya penggunaan upaya paksa yang bisa berbeda-beda dalam bidang hukum acara. Maka dalam pembuktian yang harus diperjelas apa yang dimaksud dengan terminologi yang digunakan oleh salah satu pihak atau para pihak. Berikutnya amfibologi, yaitu menggunakan kalimat yang bermakna ganda. Nah, ini biasanya dipakai di dalam hukum acara. Ya, misalnya saja kata diputuskan yang bisa berarti dikeluarkannya KTUN atau suatu penghentian hubungan kepegawaian karena pemberhentian pegawai. Kemudian ignoratio elenchi, yaitu kekeliruan yang terjadi karena orang menghindar dari persoalannya dengan membuat kesimpulan yang tidak berhubungan. Biasanya ini kemudian menggunakan eksploitasi prasangka emosional. Dalam persidangan ini bisa terjadi kalau kemudian emosi kemudian lebih mengemuka dibandingkan rasionalitas di dalam jawab-menjawab maupun dalam pembuktian. Kemudian petitio principii, atau bahasa Inggrisnya disebut dengan begging the question, yaitu menganggap benar dan menggunakan sebagai premis justru kesimpulan yang masih harus dibuktikan. Ini bisa terjadi di dalam pemeriksaan saksi karena menarik kesimpulan atau penalaran yang tidak tepat dan tidak koheren. Selanjutnya, quoting out of context, yaitu mengutip yang lepas dari konteksnya. Nah, ini bisa menimbulkan falasi atau sesat pikir. Misalnya menggunakan dasar hukum tanpa melihat konteksnya secara sistematis dan penerapannya di dalam fakta sengketa. Yang terakhir, post hoc ergo propter hoc, salah interpretasi mengenai hubungan sebab akibat. Nah, ini juga bisa terjadi karena salah di dalam menarik konsekuensi hukum atau akibat hukum dari suatu KTUN untuk menilai kerugian. Nah, sedikit mengenai kerugian di PT UN di sini, di dalam pasal 53 ayat 1 ditentukan di situ bahwa untuk menentukan kerugian yang timbul ini harus merupakan kerugian yang terjadi karena hubungan kausalitas antara tindakan hukum tata usaha negara dengan akibat hukum yang ditimbulkan. Hanya saja dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dapat diuji di PT UN sekarang bukan hanya sekedar KTUN, tapi juga termasuk tindakan faktual yang merupakan konsekuensi dari KTUN tersebut. Bahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung tahun 2018 juga diatur di situ adanya hak bagi pihak pada masyarakat untuk mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum penguasa atau onrecht matter overherjat yang bisa ditangani di peradilan tata usaha negara
sebagai akibat tindakan faktual dari badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, setelah proses pembuktian ini selesai dilakukan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan tadi teori pembuktian yang dipergunakan, dan yang kedua alat bukti yang dapat dipergunakan di PT UN, dan yang ketiga dengan menimbang kemungkinan-kemungkinan terjadinya falasi di dalam persidangan. Selanjutnya hakim akan memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulan para pihak. Memang kesimpulan tidak wajib, tetapi sebaiknya dibuat. Di dalam kesimpulan ini, para pihak bisa menanggapi baik menyangkut dalil masing-masing pihak yang lain maupun memperkuat dalilnya sendiri. Kemudian juga bisa menanggapi hukum acara yang diterapkan oleh peradilan, juga bisa mengajukan keberatan-keberatan menyangkut prosesual persidangan, yang mengajukan tanggapan atas dalil-dalil yang diajukan oleh pihak lawan maupun keseluruhan proses persidangan itu. Setelah kesimpulan disampaikan, kemudian selanjutnya majelis hakim atau hakim akan meminta waktu untuk menyiapkan putusan. Dan putusan ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian proses persidangan di PT UN. Putusan di pengadilan tun sendiri sebenarnya ada dua macam. Ada putusan antara dan ada putusan akhir. Putusan sendiri dia dari sifatnya tadi sudah pernah saya kemukakan sebelumnya, terdiri dari putusan yang diktumnya bersifat deklarator, yang hanya menyatakan hukumnya atas sesuatu, misalnya menolak atau menerima gugatan penggugat, menyatakan sahnya KTUN, ini bersifat deklarator. Putusan juga bisa bersifat konstitutif, kalau menciptakan keadaan hukum yang baru. Dari semula ada KTUN-nya, KTUN dinyatakan tidak sah dan harus dicabut, ini berarti menciptakan keadaan hukum yang baru. Dan yang ketiga, putusan yang bersifat kondemnator, ya isinya perintah atau penghukuman. Biasanya majelis hakim akan mengawali diktumnya untuk yang kondemnator ini dengan menggunakan klausul memerintahkan atau menghukum atau mewajibkan. Nah, diktum yang bersifat kondemnator ini yang menjadi titik tolak untuk melakukan eksekusi. Atau dengan kata lain, untuk dapat dieksekusi harus ada diktum yang bersifat kondemnator. Nah, setelah kemudian putusan dibuat, kemudian oleh majelis hakim atau oleh hakim dikembalikan kepada para pihak apakah akan menggunakan haknya untuk menggunakan upaya hukum atau menerima putusan. Di dalam hukum acara, ini saya akan sedikit menambahkan, kalau kita mengacu di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, nanti saudara-saudara juga bisa membaca dari buku teori dan praktek ini. Tadi di dalam gugatan yang diajukan, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sudah memerinci lebih jauh lagi dasar gugatan yang isinya adalah larangan penyalahgunaan wewenang. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu diatur di dalam pasal 17 yang terdiri 3 macam: larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang. Pada pasal 18, masing-masing unsur ini diklasifikasikan lebih jauh lagi. Di pasal 18 ayat 1 ada 3 klasifikasi, pasal 18 ayat 2 ada 2 klasifikasi, dan di dalam pasal 18 ayat 3 ada 2 klasifikasi. Nanti saya mohon Anda berkenan meluangkan waktu untuk membaca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, saudara, dalil ini juga yang harus ditanggapi nanti oleh majelis hakim di dalam putusan untuk menilai apakah terbukti atau tidak dalil di dalam posita gugatan mengenai adanya pelanggaran atas norma larangan penyalahgunaan wewenang. Norma ini pada awalnya adalah merupakan bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang disebut dengan Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Tapi dalam perjalanannya kemudian ini dituangkan di dalam
pasal 17 dan 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga sifatnya sudah bergeser dari azas menjadi norma. Nah, saudara, saya rasa untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas materi-materi berikutnya. Terima kasih dan di rumah saja.